Halo, saya Windasari dengan NIM 2202010132. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya dapat dan pemahaman yang saya dapat dari pertemuan 2 sampai 6 dalam mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi. Nah, yang pertama yaitu teori etika dan penalaran moral. Nah, etika itu berkaitan dengan baik atau buruk, dan benar atau salah. Etika merupakan seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu maupun kelompok atau disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip etika tersebut. Nah, di dalam etika tentunya berkaitan dengan tindakan manusia. Apa sih tindakan manusia itu ya? Tindakan manusia adalah pokok bahasan utama dari penilaian etika, yaitu tindakan manusia yang disengaja, yang memiliki makna etis atau tidak etis. Biasanya tindakan yang merugikan atau menguntungkan orang lain atau diri kita sendiri dengan cara yang serius. Etika dalam bahasan ini juga mengevaluasi suatu organisasi, institusi, dan bahkan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Secara implisit, seruan tentang reformasi dalam profesi akuntan juga menjadi salah satu penilaian etis. Nah, untuk apa sih kita mempelajari tentang etika? Nah, alasan mengapa kita harus mempelajari tentang etika yaitu studi etika dapat membantu seseorang untuk memilah isu-isu dengan melihat prinsip-prinsip apa yang berlaku dalam kasus tersebut. Nah, akuntan harus bersikap etis karena pekerjaan seseorang akuntan mencakup berbagai tanggung jawab khusus. Pentingnya penilaian moral yang sensitif yang tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga memahami alasan etis di balik tindakan. Keyakinan moral tidak cukup hanya diyakini, mereka harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, bicara tentang etika, skandal terbesar yang melibatkan etika profesi yaitu adalah kasus Enron. Enron Corporation adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi pada awal tahun 1990. Nah, di tahun itu, Enron mendirikan 3 perusahaan, yaitu Special Purpose Entities, untuk menyembunyikan hutang dan meningkatkan pendapatan. Sharon, yaitu wadir Enron, mengirimkan surat mengenai ketidakberesan laporan keuangan kepada Kenneth Lay serta bagian hukum dan memperingatkan adanya kecurangan. Enron menggelapkan dana pendapatannya sebesar $600 juta dan menyembunyikan hutang sebesar $1,2 miliar. Nah, singkat cerita, tanggal 2 Desember 2001, Enron bangkrut dan memecat kurang lebih 5.000 karyawan. Nah, dari kasus tersebut dapat disimpulkan beberapa pelanggaran kode etik profesi akuntan yang terjadi di perusahaan Enron. Seperti 1. Integritas. Enron melakukan tindakan yang tidak etis dengan memanipulasi laporan keuangan. Yang kedua yaitu objektivitas. Enron menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga adalah perilaku profesional. Enron mengelola perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang proses kognitif dan keputusan etis. Perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang. Nah, kemampuan individu untuk membuat penilaian yang berasal tentang masalah moral berkembangan secara bertahap. Pandangan Kohlberg tentang perkembangan etika bermanfaat dalam memahami individu dapat menginternalisasi standar moral dan lebih canggih penggunaannya untuk menerapkan secara lebih kritis untuk menyelesaikan masalah konflik. Nah, tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg yaitu level 1 ada prakonvensional. Tahap satunya yaitu kepatuhan terhadap aturan, yaitu menghindari hukuman. Yang ke tahap 2 ada memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, untuk level 2 yaitu konvensional, tahap 3 ada keadilan terhadap orang lain, yang tahap 4-nya yaitu hukum dan ketertiban. Nah, untuk level 3 yaitu pasca konvensional,
tahap 5 kontrak sosial, dan tahap 6 prinsip etika universal. Nah, model pengambilan keputusan etis ada 3, yaitu titik pemeriksaan etika KIDAR, proses pengambilan keputusan etis terpadu, dan penerapan model pengambilan keputusan etis terpadu yaitu AC. Etika perilaku atau behavioral ethics fokus pada bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan, bukan bagaimana seharusnya mereka memutuskan secara ideal. 2 sistem berpikir menurut Kahneman. Sistem 1 itu sistem yang cepat, intuitif, otomatis, dan emosional. Sedangkan sistem 2 lambat, sadar, logis, dan penuh pertimbangan. Kebanyakan orang mengandalkan sistem 1 yang bisa menyebabkan kesalahan keputusan etis. Model pengambilan keputusan etik sebaiknya menggunakan sistem 2 untuk menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Cognitive dissonance atau Festinger, konflik antara keyakinan dan tindakan dapat mendorong seseorang mengubah keyakinan agar sesuai dengan tindakan, bukan sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Kode Etik Akuntan Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas seksi-seksi yang ada di Kode Etik Akuntan Indonesia. Yang pertama bahas yaitu seksi 100 tentang kepatuhan terhadap kode etik. Profesi akuntan bertindak bagi kepentingan publik. Setiap akuntan wajib menerapkan kerangka konseptual dan mematuhi 5 prinsip dasar etika serta mengidentifikasi pelanggaran terhadap kode etik terkait standar mutu etis dan independensi. Nah, berikutnya ada seksi 110 tentang prinsip dasar etika, subseksi 111 tentang integritas. Mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Subseksi 112 tentang objektivitas, tidak membiarkan bias, kebenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Selanjutnya ada subseksi 113, kompetensi dan kehati-hatian profesional, mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional serta bertindak bersungguh-sungguh. Selanjutnya ada seksi 120 tentang kerangka kerja konseptual. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, akuntan harus pertama memiliki sikap yang selalu mempertanyakan, yang kedua menerapkan pertimbangan profesional, dan yang ketiga menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Nah, tentunya di Kode Etik Akuntan Indonesia memiliki beberapa ancaman. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Nah, bicara tentang Kode Etik Akuntan Indonesia, terdapat study case yaitu dari kasus PT Garuda. Pada April 2019, 2 komisaris Garuda Indonesia yaitu Hairil Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Mengapa? Mereka menemukan ada kejanggalan dalam pencatatan pendapatan dari transaksi dengan Mahata Aerotechnology atau MAT, perusahaan penyediaan layanan Wi-Fi pesawat. Pada tahun 2018, Garuda mencatat pendapatan sebesar USD 239 juta dari Mahata Aerotechnology sebagai pendapatan sudah diterima. Faktanya, uang tersebut belum benar diterima, namun hanya komitmen kontrak, belum ada pembayaran tunai. Nah, berdasarkan hasil analisa tersebut, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda telah melanggar beberapa prinsip kode etik akuntan publik termasuk integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi serta kehati-hatian. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Penilaian profesional dipengaruhi oleh sifat perilaku pribadi, yaitu sikap dan nilai etika, serta pengetahuan seseorang tentang isu akuntansi dan audit yang dimaksud. Nah, jenis ancaman terhadap independensi yaitu ancaman tinjauan diri, ancaman advokasi, ancaman kepentingan terhadap yang merugikan,
ancaman pengaruh yang tidak semestinya, ancaman kepentingan finansial pribadi, dan ancaman partisipasi manajemen. Pendekatan SEC terhadap independensi auditor. SEC menekankan pentingnya independensi dalam fakta dan penampilan melarang hubungan keuangan dan bisnis tertentu dengan klien audit. Membatasi penyediaan layanan non-audit atau non-ATES kepada klien audit, menilai semua perilaku auditor dengan standar umum independensi. Standar umum menyatakan bahwa seorang akuntan tidak dianggap independen jika ia tidak dapat atau tampaknya tidak dapat memberikan penilaian objektif dan tidak memihak dalam penugasannya. Nah, yang terakhir, saya akan membahas tentang etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Di dalam organisasi, keputusan tidak hanya ditentukan oleh aturan atau prosedur, tapi juga nilai-nilai etika. Etika di tempat kerja melibatkan 3 elemen penting, yaitu etika organisasi atau dasar moral pribadi, etika individu atau nilai bersama yang diatur secara formal, dan budaya perusahaan atau nilai bersama yang diatur secara formal. Nah, hubungan ketiganya ini saling memiliki pengaruh yang kuat. Etika pribadi akan lebih kuat bila didukung oleh budaya organisasi yang baik. Budaya yang sehat memperkuat etika organisasi. Bila ketiganya selaras, karyawan akan merasa nyaman, percaya, dan berkomitmen. Nah, kita akan bahas pengertian atau definisi dari masing-masing tersebut. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kepribadian dari sebuah perusahaan. Budaya ini berisi nilai-nilai, kebiasaan, cara berpikir, dan aturan tidak tertulis yang dipegang bersama oleh semua orang di dalam organisasi. Contohnya, budaya kerja santai seperti di startup atau budaya kerja formal seperti di kantor pemerintahan. Nah, etika organisasi adalah prinsip dan standar yang diterima secara umum untuk membimbing perilaku dalam bisnis dan lingkungan kerja. Merupakan aturan atau prinsip yang menjadi pedoman bagi semua orang di tempat kerja supaya mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah saat bekerja. Etika ini bukan cuma soal peraturan tertulis, tapi juga soal kebiasaan, nilai, dan norma yang berlaku di lingkungan kerja. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah sistem, struktur, dan proses yang dirancang untuk mengontrol, mengarahkan, dan mengawasi jalannya suatu perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran atau fairness. Tata kelola tidak hanya soal struktur formal, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya organisasi dan iklim etika yang dibangun oleh pimpinan perusahaan. Dasar moral whistleblowing. Nah, whistleblowing adalah tindakan menyampaikan informasi mengenai perilaku tidak etis, ilegal, atau merugikan publik yang dilakukan oleh individu dalam organisasi kepada pihak internal maupun eksternal yang berwenang. Nah, tujuannya bukan untuk merusak perusahaan, tetapi demi kepentingan publik dan integritas organisasi. Jika budaya organisasi mendukung keterbukaan, whistleblowing lebih mungkin terjadi. Jika budaya organisasi menekan pelaporan, pelanggaran dibiarkan berkembang. Sistem tata kelola yang sehat sama dengan mendukung whistleblower, tidak menghukum mereka. Nah, itu tadi adalah pemahaman saya mengenai materi yang ada pada pertemuan 2-6 dalam mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan. See you next time.